Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Didi Yuliarti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penelitian sejarah pada kelas 10 semester 1 Sejarah Indonesia. Langkah-langkah penelitian sejarah ada 5. Yang pertama ada penentuan topik, yang kedua ada heuristik, yang ketiga ada verifikasi, dan yang keempat ada interpretasi, dan yang kelima ada historiografi. Dari langkah-langkah penelitian sejarah, nanti kita akan belajar satu demi satu mengenai langkah-langkah penelitian dalam sejarah. Yuk, simak video selanjutnya. Yang pertama ada pemilihan topik. Nah, pemilihan topik sendiri itu bisa dari berbagai macam pencerahan, ya. Karena pemilihan topik sendiri itu sebagai dasar awal dalam sebuah penelitian, gak cuma penelitian sejarah, tapi juga penelitian lainnya. Dan sebelum melaksanakan penelitian sejarah, peneliti harus menentukan topik yang akan diteliti terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan topik. Langkah-langkah dalam penentuan topik dalam penelitian sejarah yang pertama adalah unik. Unik itu yang dimaksudkan adalah mempunyai ciri khas tersendiri, ya. Jadi audiens, ya, atau penonton atau para pembaca itu akan lebih tertarik, ya, dengan apa yang akan kita teliti. Yang kedua, yang bernilai. Nah, bernilai di sini adalah permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu, khususnya dalam ilmu sejarah, dan pada akhirnya bisa berguna bagi masyarakat. Yang ketiga ada kesatuan, karena dalam penentuan topik sendiri, ya, pasti banyak sekali unsur-unsurnya, dan unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian itu mempunyai kesatuan ide. Dalam penentuan topik yang keempat ada orisinal. Orisinal di sini berarti ide kamu sendiri, atau memang fresh dari kamu, yang semua orang itu nggak meneliti itu loh. Dan orisinal itu topik yang dipilih merupakan upaya untuk melakukan sebuah pembuktian, terutama pembuktian baru, ya, atas peristiwa yang sama. Jadi misalnya nih, ada 2 penelitian. Nah, 2 penelitian itu topiknya tuh hampir sama, tapi apakah ada pembedanya? Nah, yang sebagai pembedanya itu berarti disebutnya dengan orisinal, ya, atau memang ori loh, buatan sendiri, ya. Yang kelima ada praktis. Nah, data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki peneliti. Jadi ini sesuai dengan kapasitas dari peneliti itu sendiri. Jadi fleksibilitas dari peneliti itu sendiri, seperti itu. Tahapan penelitian yang kedua ada heuristik. Nah, heuristik itu adalah mencari sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Contoh misalnya ketika saya mau meneliti mengenai sejarah Kabupaten Cilacap, tentunya saya juga harus meneliti, mencari sumber-sumber yang keterkaitan dengan sejarah Cilacap. Itu yang dinamakan adalah heuristik. Nah, dalam tahapan heuristik itu ada 2 sumber, yakni sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, sumber primer itu adalah data utama yang diperoleh langsung dari pelaku, saksi, maupun benda sejarah. Misalnya nih, saya kasih contoh. Saya mau meneliti tentang sejarah Cilacap. Nah, saya nggak cuma berandalkan pada buku sejarah, tetapi saya juga harus mencari pelaku sejarah yang langsung ada di kejadian atau TKP pada saat peristiwa terjadi. Misalnya nih, sejarah Kabupaten Cilacap, ya, pada masa kolonial Belanda. Nah, saya harus mencari tahu nih, orang yang hidup di masa itu sebagai sumber primer atau sumber utama dari penelitian sejarah, ya. Kalau itu kan saksi pelaku, ya, saksi sejarah. Tapi kalau misalnya beda cerita kalau misalnya saksi, ya. Tapi kalau saksi itu yang melihat, itu bedanya.
Sumber yang kedua adalah sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini bisa dikatakan adalah sumber pihak kedua, ya. Karena memang pihak pertamanya adalah pelaku sejarah, ya, atau orang yang bisa diwawancarai langsung mengenai peristiwa sejarah. Tapi kalau sumber sekunder itu lebih menitik beratkan ke buku, dokumen yang memang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang memang sedang diteliti. Ya, saya kasih contoh, misalnya dalam peristiwa sejarah di Kabupaten Cilacap, ya, contoh pada masa kolonial Belanda, ya, sejarah itu di Cilacap, ya, terutama, ya, itu masih ada bekas-bekas peninggalannya, ya, misalnya nenek pendem, ya, terus ada gedung yang sekarang menjadi Disporapar, ya, gedung dinas Disporapar dan lain sebagainya. Itu dikatakan sebagai sumber sekunder. Gitu. Tahapan penelitian yang ketiga adalah kritik atau verifikasi. Kritik atau verifikasi ini, ya, setelah melakukan metode penelitian, penentuan topik dan juga heuristik, langkah selanjutnya adalah verifikasi. Ini adalah metode yang membuktikan bahwa sumber sejarah itu memang bersangkutan asli, ya, atau memang nyata, berarti valid nih, ya, kredibilitas sumber sejarahnya itu valid, ya. Saya kasih contoh, misal dalam sejarah Kabupaten Cilacap, ya, penelitian sejarah Kabupaten Cilacap terutama pada masa kolonial Belanda, ya, kredibilitas sejarah itu bisa dikatakan sah apabila verifikasi atau kritiknya itu sah. Misalnya nih, bukti dengan sumber sejarah itu bersangkutan. Misalnya nih, yang wawancara atau orang yang diwawancarai, ya, sebagai pelaku utama, ya, atau sumber sekundernya itu sama dengan sumber sekunder. Berarti apa yang diwawancarai sama beliau, misalnya ini ada veteran yang memang tahu dengan sejarah Cilacap karena mengalami masa tersebut, ya, pada masa kolonial, sama kalian diwawancarai nih. Nah, beliau ternyata berpendapat, ternyata pendapatnya beliau itu sama dengan apa yang ada di buku, dengan apa yang ada di dokumennya Belanda, misalnya surat kabar dan lain sebagainya, itu sama. Berarti dikatakan bahwa penelitian tersebut memang valid. Nah, itu yang namanya adalah verifikasi atau kritik sumber, seperti itu. Selanjutnya, ya, yang namanya verifikasi atau kritik itu ada dua macam. Yang pertama ada kritik intern atau kredibilitas. Yang kritik internal adalah kritik terhadap kredibilitas sumber. Hal yang didapat diverifikasi, isinya bisa dipercaya atau tidak, itu namanya kritik intern. Yang kedua ada yang namanya kritik eksternal atau otentisitas. Kalau kritik eksternal ini adalah kritik terhadap keakuratan, ya, atau keaslian sumber. Contohnya, misalnya dokumen dengan tulisannya dengan para pelaku sejarahnya. Itu bisa dikaji apakah sama waktunya, pembuatan sumbernya, itu bisa dikritik. Nah, itu namanya adalah kritik eksternal. Lalu, tahapan penelitian selanjutnya adalah interpretasi atau eksplanasi. Nah, di sini peneliti melakukan penafsiran atas makna atau fakta-fakta yang memang sudah ditemukan, ya, saat heuristik, ya, pengumpulan sumber dan juga verifikasi, ya. Dan saat dalam tahapan interpretasi, peneliti itu harus memang bersikapnya tuh objektif bukan subjektif, ya. Kalaupun harus bersikapnya subjektif, itu harusnya subjektif rasional. Tahu kan membedakan objektif dengan subjektif? Kalau objektif itu lebih menitikberatkan kepada fakta ilmiah. Tapi kalau subjektif itu lebih ke dasar adalah hati nurani, ya, feeling gitu loh. Jadi sebenarnya penelitian sejarah itu memang harus bersikapnya tuh objektif, guys,
ya. Nggak bisa kita hanya menafsirkan berdasarkan intuisi kita, ya. Karena yang namanya penelitian sejarah itu memang harus hati-hati sekali, ya. Rentan, ya, untuk bisa mengaburkan sejarah. Saya kasih contoh misalnya interpretasi. Saya sudah meneliti mengenai sejarah Kabupaten Cilacap. Ternyata dari tahapan pemilihan topik hingga verifikasi, saya menemukan berbagai fakta tentang Belanda masuk ke Cilacap. Belanda masuk ke Cilacap itu lewat Teluk Penyu. Kenapa kok di Teluk Penyu? Karena di Teluk Penyu itu, ya, ombaknya tidak besar, tidak sebesar pantai yang lain yang berada di Pulau Jawa. Dan kalau misalnya di lewat selatan, ya, jadi sebenarnya Cilacap itu sebagai pintu selatannya untuk masuk ke Pulau Jawa, gitu. Jadi memang sejak zaman dulu kala, sejak zaman kolonial, memang Cilacap itu sudah ramai, ya. Ini bisa dibuktikan adanya benteng, ada yang beberapa di wilayah Cilacap kota itu masih ada beberapa bangunan peninggalan sejarah. Contohnya kayak SMP Negeri 1 Cilacap, ada stasiun Cilacap, ada gedung Disporapak atau Dinas Pemuda dan Olahraga yang sampai sekarang itu masih bangunan-bangunan tersebut masih digunakan, ya. Jadi menginterpretasi, jadi berimajinasi, ya. Peneliti itu berimajinasi sebelum akhirnya menuliskan. Dan ada tahapan yang terakhir, ini adalah historiografi, ya, atau biasa disebut juga dengan penulisan sejarah. Dan langkah penelitian sejarah yang terakhir, ya, penulisan sejarah merupakan upaya peneliti dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan, dari mulai pemilihan topik hingga interpretasi, ya. Jadi setelah peneliti itu melakukan penafsiran, ya, atau berimajinasi, barulah ada gambaran, ya, lalu ditulis. Nah, ada yang harus beberapa yang diperhatikan oleh peneliti dalam kaidah penulisan, seperti bahasa dan form penulisan yang digunakan itu sesuai dengan tata bahasa Indonesia atau sesuai dengan KBBI. Yang kedua, ada konsisten, misalnya penggunaan tanda baca, penggunaan istilah itu memang harus diperhatikan, yang memang merujuk pada sumber yang ditemukan oleh peneliti, ya. Misalnya nih tanda bacanya ya titik koma, ya, tanda seru, ya, tanda tanya dan lain sebagainya, itu memang harus diperhatikan, ya. Terus selanjutnya ada kata-kata tertentu yang memang digunakan untuk konteks permasalahan, ya. Ini juga memang harus diperhatikan karena yang sebagai penelitian sejarah itu, ya, memang harus berdasarkan fakta objektif, ya. Jika memang tidak sesuai dengan kaidah penulisan, ini bisa multitafsir atau bisa juga bisa mengaburkan sejarah, seperti itu.